Kami dari kelompok 4 kelas TPPL 2C jurusan Teknologi Rekayasa Kimia dan Lingkungan, program studi Sarjana Terapan D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Saya Rena Jayana. Saya Ialing Niki Akris. Saya Sif Abdurrahman Hisham. Saya Ade Rizkyani. Saya Widya Nuryanti. Kami akan memaparkan UTS Bioremediasi dengan dosen pengampu Bapak Oto Prasadi, SPI, MSI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Jayana dari kelas TPPL 2C dengan nomor induk mahasiswa 190107028. Jadi untuk materi UAS bioremediasi ini terdapat materi mengenai biodegradasi, di mana materi biodegradasi ini terbagi ke dalam dua subbab. Yang pertama mengenai senyawa berwarna dan yang kedua mengenai klorinasi. Saya akan memaparkan mengenai senyawa berwarna. Untuk senyawa berwarna ini, secara istilah atau dalam istilahnya itu dyes, ini tuh dapat diperoleh secara alami atau pewarna alami dan buatan atau pewarna sintetik. Kemudian untuk penggunaan zat warna itu sendiri, itu ada proses pencelupan dan juga pencapaian industri tekstil. Selanjutnya, alternatif mengolah limbah cair industri tekstil yang efektif dan murah itu ada cara biologis atau khususnya menggunakan metode biodegradasi. Jadi, metode biodegradasi itu memanfaatkan aktivitas biologis dari mikroorganisme dalam mendegradasi limbah pewarna tekstil. Kemudian apa sih biodegradasi itu? Jadi, biodegradasi itu suatu proses untuk merehabilitasi lingkungan yang telah tercemar oleh bahan kimia yang membahayakan dengan menggunakan mikroba menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, peranannya dalam industri modern itu apa saja? Yang pertama itu ada industri percetakan, kemudian industri fotografi, ada juga industri tekstil, dan yang terakhir ada industri farmasi. Selanjutnya, zat pewarna dan turunannya. Nah, senyawa yang sulit terurai atau bersifat toksik dan berpotensi karsinogenik terutama yang bergugus amina. Nah, walaupun konsentrasi zat pewarnanya kurang dari 1 ppm, keberadaan dalam perairan akan mengganggu populasi kehidupan dan populasi yang ada di ekosistem perairan yang akan berefek pada rantai makanan dan penjernihan perairan. Di sini saya melanjutkan materi dari Rena Jayana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Nuryanti dari TPPL 2C dengan NPM 19010709. Untuk materi lanjutannya berupa mekanisme penguraian zat pewarna secara umum. Dibagi menjadi 3, yaitu biodegradasi. Penguraian zat pewarna menjadi beberapa produk metabolik dengan reaksi enzimatik. Untuk bioabsorpsi, yaitu pengikatan zat larut menjadi bagian dari biomasa tanpa keterlibatan proses metabolik. Untuk bioakumulasi, yaitu penimbunan melalui metabolisme untuk pertumbuhan sel. Jenis dan tipe zat pewarna. Apabila berdasarkan struktur kimianya, yaitu yang pertama untuk kelompok azot, zat pewarna sintetik yang paling banyak digunakan dan sangat sulit terurai, bahkan tidak dapat terurai sempurna. Yang kedua antraquinone, ketiga metan, dan keempat triphenymetan. Jenis dan tipe zat pewarna berdasarkan penggunaan. Yang pertama asam, reaktif, makanan, obat, dan kosmetik. Dalam senyawa, zat pewarna yang paling penting adalah bagian kromofor. Bagian ini merupakan bagian yang paling sensitif terhadap rangsangan cahaya yang berfungsi sebagai antena untuk menangkap gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. Yang kedua, mekanisme aktif perombakan. Perubahan warna zat pewarna terjadi melalui mekanisme absorpsi dan penguraian. Absorpsi terjadi melalui proses penyerapan zat pewarna oleh material seperti sel mikroba yang mati. Karena material yang menyerap zat pewarna sebagian besar berasal dari biomaterial, maka istilah absorpsi lebih dikenal dengan sebutan bioabsorpsi. Proses bioabsorpsi, konsentrasi zat pewarna akan berkurang, namun struktur aslinya masih tetap utuh dan tidak terfragmentasi atau hancur.
Mekanisme penguraian sebenarnya melalui proses degradasi. Zat pewarna akan terfragmentasi secara biologis melalui reaksi enzimatik, melalui pemecahan struktur kimianya. Untuk mikroba pengurai zat pewarna, berbagai kelompok mikroorganisme, khususnya jamur dan bakteri, memiliki kapasitas untuk mendegradasi berbagai zat pewarna sintetik. Namun, dari situ juga diperlukan efisiensi pemilihan bakteri dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti pH, suhu lingkungan, air dan kelembapan, nutrisi, dan lain-lain. Namun, kemampuan yang dimilikinya untuk berbagai jenis mikroba itu berbeda-beda. Perbedaan itu ditentukan oleh daya adaptasi dan aktivitasnya. Selanjutnya, pada pemilihan jamur dan bakteri. Untuk strain tunggal, jamur pelapuk putih merupakan mikroba yang paling efisiensi dalam melakukan perannya untuk proses penguraian. Mereka memproduksi enzim yang dimana enzim tersebut merupakan enzim ekstraseluler. Selanjutnya, penguraian zat pewarna sintetis oleh bakteri diawali dengan pemecahan ikatan azot. Hal ini tergantung juga pada jenis bakterinya. Penguraian pada kondisi anaerobik terjadi melalui reaksi reduksi dan menghasilkan aromatik amina yang tidak berwarna. Aromatik amina tersebut merupakan produk yang dihasilkan dari pecahan ikatan azot yang sangat karitogenik atau beracun. Karena sifatnya ini, maka produk turunan yang terbentuk harus lebih lanjut diurai. Dengan begitu, zat pewarna harus melalui dua fase penguraian, yaitu fase reduksi menghasilkan amina, yang kedua fase oksidasi dari produk turunan yang dihasilkan. Berikut untuk contoh gambarnya. Prospek perkembangan teknologi. Tanaman merubah kimia Perkenalkan, nama saya Adi Rizkyani. Di sini saya akan menyampaikan materi itu senyawa berklorinasi. Polutan menjadi pusat perhatian bukan saja karena sifatnya yang toksit atau beracun, tetapi lebih dari itu memiliki kecenderungan untuk berada di lingkungan dalam waktu yang lama.
dan berakumulasi dalam tubuh makhluk hidup, serta rantai makanan. Sifat tersebut lebih dikenal dengan istilah persisten, bioakumulatif, dan beracun. Salah satu polutan yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah persisten organik polutan yang berpotensi untuk bermigrasi melalui media tanah, air, dan udara. Pada tahun 2001, melalui Konvensi Stockholm, POPs menjadi kelompok polutan yang harus diperhatikan karena mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan. Beberapa penyakit yang ditimbulkan akibat paparan senyawa POPs adalah penyakit kanker, gangguan jantung, saraf, dan sistem reproduksi. Konvensi Stockholm mengharuskan berbagai pihak untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan seperti mengurangi produksi dan penggunaan, kedua, mengawasi dengan ketat produksi dan penggunaan, yang ketiga, mencegah pembuangan limbah buangan dengan sengaja. Pertama yaitu senyawa POPs berklorinasi, PCB, digunakan sebagai bahan untuk industri listrik dan elektronik seperti transformer dan kapasitor, media pertukaran panas, dan sebagai zat adiktif untuk plastik dan cat. Yang kedua, PCCD, hasil dari pembakaran tidak sempurna seperti pembakaran limbah medis, emisi dari proses pemutihan pulp dan kertas. Yang ketiga yaitu PCDF, dikenal juga dengan istilah furan, struktur, sumber, dan dampak. Negatif PCDF relatif lebih mirip dengan PCDD. Ditemukan kurang lebih 135 isomer PCDF. Yang terakhir yaitu DDT. DDT digunakan untuk mengurangi populasi hama. Paparan langsung dari DDT pada konsentrasi rendah akan menyebabkan gejala sakit kepala, muak, muntah, dan kebingungan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Giling Dikia Akris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Menyebabkan masalah reproduksi pada manusia. Subbab selanjutnya yaitu mekanisme aksi perombakan. Mekanisme aksi penguraian senyawa POPs atau senyawa yang berkonjugasi dengan gugus klor sangat tergantung pada metode penguraian yang digunakan, fisika, kimia, atau biologis.
Untuk proses secara biologis sangat ditentukan oleh enzim yang diproduksi dan mereka berperan aktif dalam proses penguraian. Secara umum, enzim yang diproduksi berperan dalam sebuah reaksi atau perombakan yang sangat kompleks, meliputi hidrolisasi pada posisi tertentu tanpa mengganti gugus skor. Hidrolisasi dengan mengganti gugus fungsi lain dengan pemindahan gugus skor, hidrolisasi dengan mengganti gugus skor, serta melakukan pemecahan dan membuka cincin dioksin. Jika dilihat dari hasilnya, senyawa tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan karbon alternatif. Hasil akhir reaksi ini menghasilkan perombakan, penguraian substrat awal menjadi senyawa intermediate, dan hasil-hasil berupa air dan karbon dioksida. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sohib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sohib Abdurrahman Hisyam dari kelas TPPL 2C akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ieling Dikia Akris, yaitu mikroba pengurai. Beberapa mikroba menunjukkan kemampuannya untuk mengurai senyawa yang berklorinasi sebanyak 38 strains dari 11 genera jamur non-lignolitik yang memiliki kemampuan untuk mengurai PCDF menjadi satu atau lebih isomer monohidrosilat PCDF melalui aksi dari enzim monooksigenase. Kemudian, materi terakhir, prospek perkembangan teknologi. Uraian yang mempertegas tentang peran mikroba dalam penguraian senyawa berklorinasi dapat dikatakan masih sedikit dibandingkan dengan polutan lainnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar senyawa berklorinasi sangat persisten meskipun dalam konsentrasi yang kecil, yaitu sebesar 1 ppm. Penelitian-penelitian dengan menggunakan substrat berkonsentrasi kecil memerlukan alat analisa yang lebih modern. Tidak hanya untuk mengidentifikasi substrat induk, tetapi juga senyawa turunannya yang konsentrasinya jauh akan lebih kecil dan lebih berbahaya. Namun, penelitian tersebut harus dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tambahan tentang fungsi organisme selama mereka hidup, memanfaatkan dan mentransformasinya. Melalui pendekatan proteomik, enzim yang berperan dalam degradasi akan terperangkap dalam loci-loci melalui geno atau ekspresi protein. Sekecil apapun konsentrasi yang diberikan, responnya akan terlihat bagaimana organisme mengurangi dan menentukan jalur penguraiannya, termasuk memberikan petunjuk bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan laju degradasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan video UTS Bioremediasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.